Nah, kalau pasangan pengantin baru yang berikut ini, gimana ceritanya? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Keisha Ratuliu, artis berusia 22 tahun ini resmi menikah dengan Adi Permana Putra, penyanyi berusia 24 tahun pada 7 Februari 2021 setelah 2 tahun berpacaran. Pasangan yang sudah 3 bulan menikah ini mengumumkan kehamilan Keisha yang kini berusia 8 minggu pada momen Lebaran. Awalnya keponakan Mona Ratuliu ini tes kehamilan pada 9 April, namun hasil tesnya error, kemudian tes lagi pada 11 April yang hasilnya negatif dan baru ketahuan positif hamil pada 24 April 2021. Pasangan yang honeymoon ke Bali dan Turki ini kerap membagikan foto mesra dengan caption romantis. Statement geram Keisha di vlognya mengenai pelakor yang makin kurang ajar dan bangga menunjukkan diri di TikTok menjadi viral hingga diedit oleh netizen menjadi cuplikan dan ditonton lebih dari 4 juta kali. Netizen pun ramai mensupport tanggapan Keisha yang lebih memilih hidup sederhana dan cari duit sendiri dibanding suaminya bekerja tapi banyak penggoda. Bagaimana cerita kehamilan Keisha Ratuliu? Benarkah kemesraan Adi dan Keisha hanya di sosial media saja? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah bersama dengan Keisha Ratuliu dan juga suaminya Adi. Kalian kenal Afin? Nggak kenal. Nggak, tapi tadi ngeliat beritanya kayak begitu banget. Soalnya nggak kelihatan aku agak buram. Oh, itu masalahnya ya, baiklah. Ini dari pasangan pengantin baru ini ya, ada pengumuman kemarin di hari pertama Lebaran ya, udah isi. Sekarang udah jalan berapa minggu? Jalan 9. 9 minggu. Coba kita lihat, ini ada postingannya, pengumumannya ya. Dan wah, ini aduh, di hadiah Idul Fitri terindah dalam hidup aku, begitu. Nah, ini jalan 9 minggu gitu kan, masih semester pertama gitu ya. Ini kan sebenarnya masa-masa yang banyak orang ini memang harus berhati-hati gitu, karena memang baru banget gitu bertumbuhnya. Ya apalagi ini yang kemarin juga ada berita ya dari Atta Halilintar sama Aurel gitu kan ya. Ini juga di usia kehamilan 5 minggu gitu kemarin, ya keguguran di awal kehamilan gitu. Tapi sebenarnya ada beberapa, saya sih berharap kamu tetap sehat-sehat. Amin, ya Allah. Amin. Cuman kita mau bertanya sama dokter nanti ya, apa sih sebenarnya kalau ibu-ibu di semester pertama ini apa sih yang harus dijaga, diperhatikan? Benar nggak sih mitosnya? Katanya kalau baru awal-awal 3 bulan pertama tuh jangan kasih tahu dulu, tunggu dulu gitu ya, sampai pasti udah 3 bulan lancar baru deh tuh umumin gitu ya. Benar nggak sih seperti itu? Ada deretannya, kita lihat dulu deretannya berikut ini. Oh iya, baiklah. Gimana? Kita panggil dokternya dulu, silakan Dokter William, dia ada dokter kandungan, Dok. Halo, Dok. Halo dokter. Halo dokter. Silakan duduk, Dok. Ya. Ini dokter kandungan ya, Dok. Ini kan kemarin ada berita sedih sih dari Aurel dan Atta begitu ya. Kemarin baru mengumumkan kegembiraan mereka karena istrinya positif hamil, tapi ternyata baru kemarin di usia 5 minggu ini mengalami keguguran di awal kehamilan gitu. Tapi kan sebenarnya ada beberapa artis juga yang pernah mengalami hal serupa ya. Ada Paula Verhoeven ya waktu itu ya, di usia kandungan 1,5 bulan. Kemudian Natalie Hosher itu istrinya Sule. Kemudian ada siapa lagi? Ashanti dulu cuma 3 kali karena memang ada pengentalan darah. Kemudian ada siapa lagi? Ada banyak. Saya pun sebenarnya pernah yang namanya blighted ovum itu ya, Dok ya. Dokter mungkin bisa jelasin sebetulnya apa sih yang terjadi kenapa di trimester pertama kehamilan itu rentan sekali terjadi keguguran di awal kehamilan. Baik, jadi sebenarnya kehamilan itu ada 2. Yang pertama kehamilan yang biokimiawi atau biochemical pregnancy, dan kehamilan yang klinis gitu ya. Ya. Apa sih bedanya? Nah, ini kehamilan biokimiawi itu adalah kehamilan yang biasanya masih sangat awal dan tidak banyak orang tahu. Jadi kehamilan yang belum terdeteksi tapi sudah ada level hormon yang bisa terdeteksi kalau di tes urin, di tes PEG. Jadi tes PEG dilakukan terlalu dini. Ya. Nah, kehamilan biochemical ini belum tentu berujung menjadi kehamilan klinis. Oh gitu. Gitu, dan itu biasanya dia keguguran gitu ya. Biasanya di 4 minggu, 5 minggu di mana belum terlihat kantong kehamilan pada saat dilakukan USG. Itu namanya kehamilan Chemical, biochemical. Ya. Jadi secara hormonalnya kelihatannya Sudah terdeteksi ada secara hormon. kehamilan. Tetapi sebenarnya kantong Kantongnya belum ada. kantong Jadi kehamilannya belum terbentuk begitu ya. Oke. Ini
Jadi biasanya itu yang terjadi keguguran di sampai 5 minggu ya. Betul. Oke. Yang kedua adalah Nah, yang kedua adalah kehamilan klinis, Mbak Feni. Jadi kehamilan klinis itu di mana kehamilan itu sudah terlihat kantongnya, dan lebih baik lagi jika sudah terlihat janinnya dan detak jantung janinnya. Nah, biasanya itu sudah mulai kita identifikasi dengan jelas di usia kehamilan 8 minggu. 8 minggu. 7, Jadi 8 ini minggu. udah 8 minggu terakhir cek kapan? Udah ada detak jantungnya. Oh, udah ada detak jantungnya gitu. Makanya nggak bagiin langsung karena kita lihat dulu dia BO atau enggak ya kan dok? Betul. BO itu alias blighted ovum itu ya. Betul. Ya, betul nggak sih? BO blighted ovum. Blighted ovum itu apa dok? Blighted ovum itu adalah kalau kita kehamilan yang tidak ada isinya, tidak ada janinnya. Jadi kayak telur gitu ya. Telur itu kan sebenarnya sama kayak kantong kehamilan, tapi nggak semuanya ada embrionya, ada ayamnya di dalam. Nah, blighted ovum itu sebenarnya telur yang nggak menetas menjadi ayam, dia nggak ada janinnya, sehingga dia pasti lama-lama tidak berkembang. Jadi masih apa bentuknya Kosong embrio? ya? Hanya berupa kantong saja. Kantong aja, nggak ada isinya. Soalnya kalau yang saya dulu, kalau nggak salah ya, Ya. itu sampai agak panjang tuh, hampir 3 bulan. Betul, dia bisa sampai 10 minggu. Sampai 10 minggu Iya. bisa. Nah, itu berarti nggak ada, jadi cuman kantongnya aja. Iya, betul. Atau sebenarnya dia mau tumbuh tapi nggak jadi memecah selnya, atau gimana? No, dia cuman kantong aja, sel-selnya ada, sel di kantong itu sendiri ada, tapi embrionya atau janinnya nggak ada. Jadi pasti otomatis dia nggak berkembang. Itu kenapa begitu? Kalau BO itu salah satunya pembentukannya nggak sempurna aja gitu dari proses pembuahannya, sehingga nggak terbentuk embrio. Oke, baiklah. Kita mau tanya nih dok, apa sih, kan ini suka ada mitos ya, bahwa kita kalau belum jelas nggak boleh sebelum 3 bulan jangan terlalu happy, jangan diumbar-umbar dulu gitu. Mitosnya nanti kalau terlalu bahagia, terlalu mengumbar itu nanti ada apa-apa. Itu sebenarnya apa sih? Itu tadi dokter udah jelasin. Ya. Cuman di balik mitos itu sebenarnya ada penjelasan apa? Iya, jadi kalau yang bisa saya jelaskan sebenarnya yang satu tadi biochemical pregnancy. Kalau terlalu early kita udah mengumbar gitu, ternyata kan belum tentu jadi ya, belum tentu berlanjut menjadi kehamilan klinis. Lalu yang kedua, kalau dari sisi medis dan penelitian, nah kehamilan itu ada checkpointnya. Nah, salah satu checkpoint aman adalah kalau sudah mencapai 10 minggu. Oh, checkpoint Kenapa? aman. Karena dari penelitian keguguran banyak terjadi kalau kurang dari 10 minggu. Oke. Dia angkanya masih tinggi. Tapi kalau udah lebih dari situ sebenarnya udah checkpoint yang lebih aman lagi. Checkpoint dulu. Langsung gini. Adi langsung gini, megang istri. Karena mereka udah bikin video pengumuman kehamilan ya. Seperti apa, coba kita lihat yang berikut ini. Kan nggak sabar ya. Namanya pengantin baru kalau emang pengen hamil tuh kan nggak sabar. Sebenarnya kita pengen- ngasih tahu supaya didoain juga. Oh iya didoain juga. Tapi benar gak sih harusnya kita tuh memang lebih calm gitu, karena emosi itu juga bisa mempengaruhi perkembangan sel-sel janin. Janin, betul ya. Itu juga? Betul. Emosi ya. Emosi mempengaruhi hormon ya. Oh, emosi mempengaruhi hormon. Iya. Itu semua emosi. Senang, sedih, marah, Yang bagusnya gimana? atau kita harus Yang bagusnya woles happy aja. tentunya ya. Iya. Harus woles aja gitu ya. Woles Harus happy. santai. Sans dulu gitu ya, Dok. Nah, Dok, saya tanya pengalaman saya. Waktu kemarin kehamilan pertama saya kemudian tidak berkembang terus dikuretkan, itu kan mau 3 bulan. Tapi sesudahnya memang sedih pasti kehilangan gitu. Tapi saya masih ngerasa sedih yang kayaknya mirip-mirip kayak baby blues. Apakah itu ada benar kayak gitu? Karena hormon juga. Jadi lebih sedih gitu loh. Kalau secara teori pasca keguguran not really ya. Jadi biasanya baby blues dialami pada habis lahiran gitu ya. Karena kan kalau ibu yang habis lahiran pressure berat, kurang tidur gitu ya. Itu nggak ada kaitannya sama hormon juga? Baby itu blues ada itu? kaitannya dengan hormon. Tapi kalau secara teori sih mungkin yang bisa dibilang kalau untuk Mbak Feni masih sedih karena masih mungkin Karena saya tahu bahwa itu masih early gitu. Iya, Sebenarnya di otak ekspektasinya. tahu kayaknya ya ini memang karena gitu, karena nggak berkembang kan janinnya. Iya. Tapi sedihnya tuh kayak sedih benar-benar ada gitu loh. berarti kita doakan semoga segera ada lagi ya. Udah ada, udah gede. Oke, jadi kalau berapa kali kemana maksudnya? Berapa kali ke dokter kandungan, Dok? Jadi kalau ini kan tadi ada yang kehamilan chemical Ya. sama yang klinis gitu. Ini jadi kita kalau mau ngumumin baiknya biar nggak gitu loh kecewa banget Iya. gitu ya. Itu
kapan dok? Atau kita harus memastikan berapa kali? Ke dokter kandungan. Supaya iya gitu. Actually sih kalau sudah misalnya 7-8 minggu ya kita bisa identifikasi detak jantungnya gitu. Lalu ada struktur-struktur yang kita bisa nilai ya, misalnya kayak kantong kuning telurnya strukturnya oke. Sebenarnya udah oke sih. Udah oke, ini ya. ya. Kan kayak tadi yang dibilang Mas Adi, kebahagiaan harus kita bagi supaya Banyak yang bisa doain. banyak yang doain. Jadi sebenarnya itu kaitannya ya sama ya itu tubuh dan alami ya, natural aja ya. Bukan gara-gara kamu sih terlalu bahagia, makanya gitu, nggak ada kaitannya gitu kan ya, nggak ada ya. Jadi itu tidak ada kaitannya, makanya udah dijelasin sama dokter. Dok, terima kasih banyak untuk penjelasannya ya, untuk Keisha dan Adi. Sehat selalu ya Mas Adi, Mbak Keisha. Kita masih mau Terima kasih, bahas Dok. sedikit lagi. Ada lagi, kita ada 2 tamu lagi yang akan ngajarin kita masak dan juga dancing sambil masak. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.